Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Salam Kopi Tanpa Gula. Nah, kali ini saya akan memberikan cara untuk melakukan penyayatan agar tidak banyak terjadi goresan atau luka pada pelepahnya ya. Di depan teman-teman sudah ada bahannya. Ini bonsai kelapa minion gading. Nah, yang pertama siapkan pisau sayat seperti ini. Yang kecil boleh, bisa juga gunakan seperti ini dari cutter yang saya rakit. Itu bisa juga seperti ini ya, bebas sesuai selera. Bisa juga menggunakan cutter, namun risikonya lebih besar ya. Sebaiknya gunakan pisau yang kecil seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, sayat dulu bagian terluar pelan-pelan. Nah, jika sudah mulai terlihat nih, dicongkel, lalu baru diberikan goresan sedikit. Jangan ditekan terlalu keras ya, goresan saja. Nah, seperti ini. Nah, ditarik ya. Nah, jadi setelah ditarik baru kita potong bawahnya. Nah, otomatis kita tidak melakukan penekanan pada daerah sini. Jadi dia tidak akan terluka sebelah sini. Nah, seperti itu rahasianya teman-teman. Karena masih banyak yang melakukan penyayatan dengan sangat menekan, tidak salah sih. Cuman dia terlihat kurang bagus ya. Pelepahnya bagian dalam akan tergores berbentuk V. Sama juga lakukan di sisi sininya. Nah, jika sudah terlihat, kita congkel sedikit untuk menariknya. Baru kita goreskan dan tarik ya. Jadi dia tidak akan. Jadi kita potong pada ininya, apa ya? Tapisnya, kelopaknya itu ya. Nah, baru disayat. Otomatis dia tidak akan tergores teman-teman. Jadi ini juga mempengaruhi bagaimana kita melihatnya ya. Nah, terlihat lebih indah nantinya, tidak ada luka gores seperti itu. Sama juga sebelah sininya. Kita ambil sedikit ya. Untuk sini kita ambil sedikit pelepahnya. Kita lakukan sayat pelepah. Tujuannya agar bisa lebih renggang. Nah, untuk bagian dalam kan sudah mulai terlihat nih. Nah, ini direnggangkan sedikit. Nah, ini bisa diambil lagi. Nah, jadi pengambilan ini lebih aman ya, karena pisau tidak bertumpu pada pelepah dalam. Kalau sudah mendekati pelepah dalam, kita lagi tarik dia. Nah, seperti ini. Sangat aman. Nah, baru kita potong bagian bawahnya. Oke, untuk sisi sini, ini kan masih motong ya. Nah, jadi arahkan dia keluar sekarang. Pisaunya hadapin gini. Nah, baru kita arahkan dia ke atas. Pokoknya jangan bertumpu pada pelepahnya. Dia akan terlihat bersih teman-teman, dan ya nampak bagus lah pokoknya, dibandingkan terlihat sayatan goresan seperti V itu ya. Biasanya di sini dia, kalau di sini nah, tergores ya. Nah, kita set lagi sini. Sama ditarik juga. Nah, tujuannya ditarik yaitu dia akan merenggang ya, bagian dalamnya merenggang, sehingga kita hanya menyayat tapisnya saja, tidak sampai ke menekan ke dalam.
Soalnya kalau sudah ada luka seperti itu tidak bisa dihilangkan lukanya itu. Dihilangkan itu hanya dengan cara dipotong pelepah ya. Nah, untuk teknik ini memang memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan kita langsung menyayat sampai menekan tuh ya. Sampai menekan ke dalam itu waktunya lebih cepat teman-teman. Karena ini kan membutuhkan kehati-hatian, ketelitian, dan kesabaran. Sayat pelan, tetap fokus. Kan tidak ada luka, seperti itu. Jadi sangat rekomendasikan saya menggunakan pisau yang kecil ya, karena selain gampang untuk dipegang, penggunaannya juga gampang. Risiko dari tergores bagian dalam juga sedikit. Mungkin teman-teman memerlukan waktu kurang lebih ya 5-10 menit untuk satu pohon kelapa penyayatan seperti ini ya. Karena hati-hati apalagi di bagian terakhir ini bisa risiko potel ya. Dan satu lagi, jika sudah tidak bisa disayat, jangan dipaksa. Itu juga berisiko membuat luka nanti ya. Nah, kalau gini kan enak dipandang ya, tidak ada luka-luka V gitu, luka berbentuk huruf V ya. Nah, kita renggangkan. Jadi saya harapkan teman-teman setelah menonton video ini, saya harapkan bisa melaksanakan dan mengaplikasikan pada bonsainya ya. Dan yang terpenting juga, ini yang terakhir, jika terlalu dalam menyayat di sini, nanti kemungkinan setelah jadi, misalnya tergores, nah dia akan membentuk garis seperti ini, garis berlubang. Nah, itulah penyebabnya saat teman-teman melakukan penyayatan terlalu dalam. Jadi sentuhan saja sedikit, nah sudah terlihat tapisnya, digores sedikit, otomatis dia akan terbuka. Nggak bisa ini tertangkap kamera teman-teman. Sedikit saja sentuhannya. Oke, kita dapatkan bagian dalam. Ini masih sangat mudah. Bagian dalam ini kita sentuh sedikit saja, dia pasti akan lepas. Nah, masih sangat putih ya. Oke, sudah beres teman-teman. Nah, jadi sekian saja sih tips dan trik buat teman-teman agar bonsai kelapanya terlihat bagus dan bersih ya, jauh dari goresan-goresan yang kurang enak dipandang. Nah, sekian saja video kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke sosial media teman-teman, agar teman-teman yang lain tahu bagaimana sih proses membuat kelapa menjadi bersih, unik, dan menyayat tanpa gores. Terima kasih sudah menonton. Salam kopi tanpa gula, segelas kopi, sejuta inspirasi.